Yang saya hormati Ibu Apriliati SHMH, anggota DPRD Provinsi Lampung sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan. Yang saya hormati narasumber pertama Bapak Hermansyah, tadi Kesbangpol, materinya runut dan mudah kita pahami. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Sekretaris Camat Kecamatan Panjang, yang ganteng ya, walaupun pakai masker kelihatan gantengnya. Selanjutnya yang saya hormati mewakili Kapolsek Panjang Bapak Kanit Bimas Pak M. Gunawan, mirip Gunawan yang artis itu Pak. Saya sudah sering jumpa beliau. Selanjutnya yang saya hormati Pak Babinsa Kelurahan Wailuni, Bapak Babin Kamtipmas Kelurahan Wailuni, Bapak Ketua RT. Selanjutnya yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, tim simpati Bina Remaja Karang Taruna yang hadir pada kesempatan kali ini. Baik, saya berbicara tentang Pancasila. Memang saya ini punya angka ajaib, karena saya ini lahir di tanggal 1 Juni, hari yang sama, tanggal yang sama di kelahiran Pancasila. Makanya baju saya merah ini. Merah apa nih? Merah menyala ya. Jadi tidak ada yang kebetulan dengan tanggal itu sebetulnya. Semua sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya ngotak-ngatik tanggal itu 1 Juni hari lahir Pancasila, 6 Juni hari lahir Bung Karno, 21 Juni wafatnya Bung Karno. Di tanggal 21 Juni di hari wafatnya Bung Karno adalah hari yang sama lahirnya Pak Jokowi. Di seolah-olah ada bahasa begini, orang yang lahir di hari presiden diwafatkan kemungkinan besar jadi presiden nantinya. Cerinin saja Gus Dur tanggal berapa lahirnya, meninggal wafatnya. Kemudian Pak Harto tanggal berapa wafatnya. Bayi-bayi yang lahir di tanggal itu ada kemungkinan jadi presiden nantinya. Hanya begitu. Selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudari rahimakumullah, mengapa kita bicara tentang ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan? Wah, padahal kita ini rakyat jelata ya, masyarakat bawah kita ini. Karena kita tidak tahu nasib kita, jangan-jangan dari rahim ibu-ibu nanti ada calon presiden yang lahir. Ada anak keturunan kita Pak yang jadi orang besar. Kita nggak nyangka itu. Karena Pak Jokowi jadi presiden itu kan nggak nyangka. Beliau anak kolong bukan gitu. Darah biru tidak. Kaya raya kayak Abu Rizal Bakri tidak. Punya partai tidak. Ganteng kayaknya masih gantengan saya lah ya kayaknya. Ya ganteng juga sih, manis ya. Tapi mengapa beliau jadi presiden? Ya takdir dari Allah Ta'ala. Sampai hari ini banyak orang yang tidak nyangka dan seolah-olah belum terima gitu. Sudah 2021 belum terima kok beliau jadi presiden, masih seperti mimpi saja. Artinya tidak menutup kemungkinan nanti dari Bapak Ibu semua mungkin ada keturunan yang jadi orang besar, mudah-mudahan. Allahumma amin. Baik, selanjutnya tentang Pancasila. Kita mencemaskan belakangan ini seperti yang disampaikan tadi clue-nya oleh Pak Hermansyah, banyak gerakan-gerakan anti negara dan gerakan-gerakan anti Pancasila yang tidak menghargai negara kesatuan Republik Indonesia dan sama sekali tidak menghargai Bhinneka Tunggal Ika. Mereka ingin kita satu warna dan tidak menerima banyak warna. Nah, saya ingin lebih spesifik karena sesuai dengan profesi saya sebagai pengajar, ustadz ya, pengajar agama. Belakangan banyak orang yang membenturkan Pancasila dengan agama. Kita dikamuflase. Karena memang menggunakan agama untuk memanipulasi orang awam itu paling gampang. Tak ulangi lagi, menggunakan agama untuk memanipulasi orang awam itu paling gampang. Makanya para filsuf mengatakan
Religion is an opium for the people. Agama itu candu buat rakyat. Kadang-kadang orang dinina-bobokkan dengan agama, dibenturkan dengan bahasa agama. Nah, pada kesempatan kali ini hendak saya sampaikan bahwasanya Pancasila itu bukan agama. Ini yang terpenting. Dan Pancasila itu tidak untuk mengganti agama. Namun Pancasila itu sejalan dengan nilai-nilai agama. Bahkan saya ingin tegaskan sekarang ini, biar modal kita ngadepin kelompok-kelompok ekstrim itu, Pancasila itu sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Mekah belum ada negara. Lantas kemudian ketika hijrah ke Madinah, yang tadi namanya Yathrib, Nabi bikin negara, namanya Madinatul Nabi, Madinatul Munawwarah. Dan Nabi menerapkan dasar ideologi dan konstitusi Madinah itu bukan Al-Quran. Kurang apa? Beliau kan Rasul utusan Allah. Beliau tidak menjadikan Al-Quran sebagai dasar negara. Tapi dasar negara yang ditetapkan oleh Nabi itu adalah Sahifatul Madinah. Bahasa kitanya Piagam Madinah. Atau Al-Madinatu Masrutiyah, kesepakatan Madinah. Bukan Al-Quran. Nah, sama dengan para pendiri bangsa kita, para founding father. Negara kita ini dibentuk dan disepakati, maka muncullah Piagam Jakarta. Yang salah satu isi Piagam Jakarta itu adalah Pancasila sebagai ideologi negara kita semua. Jadi sudah cocok, sudah nyontoh Nabi. Dasar negara Madinah adalah Piagam Madinah. Dasar negara di Indonesia juga ideologinya adalah Piagam Jakarta atau Pancasila. Dan nilai-nilai Pancasila itu sesuai dengan nilai-nilai agama. Saya kutipkan saja misalnya sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas ayat yang pertama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah senantiasa memerintahkan agar berbuat adil dan ihsan. Ihsan itu adab tertinggi. Makanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita dilarang berpecah belah. Kita semua diwajibkan untuk bersatu padu. Ketika kita bercerai-berai, maka kita menjadi lemah. Ketika kita bersatu, kita menjadi kuat dan Allah akan tolong kita semua. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini keren banget sila keempat ini. Mengapa keren? Ini implementasi dari firman Allah, wa amruhum syura bainahum. Dan otoritas tertinggi dalam urusan mereka adalah musyawarah antar sesama mereka. Hanya saja begini, kalau semua rakyat suruh musyawarah, pasar jadinya. Apalagi kita ini 250 juta hampir ya. Makanya sistem permusyawaratan kita ini perwakilan. Ada DPRD tingkat kota, provinsi, tingkat pusat dan lain sebagainya. Apa itu sesuai dengan sunnah? Iya, sesuai dengan sunnah. Pasca wafatnya Nabi, pemilihan Abu Bakar dengan sistem permusyawaratan perwakilan. Ahlul halli wal aqdi. Pemilihan Umar setelah Abu Bakar wafat, sistem permusyawaratan perwakilan. Pemilihan Utsman setelah Umar wafat, permusyawaratan perwakilan. Pemilihan Ali, permusyawaratan perwakilan. Makanya kalau kita ngomongin khilafah, nih ngomongin khilafah ya. Khilafah itu ya demokrasi ini, sistem permusyawaratan perwakilan. Karena kata Nabi, al-khilafatu fi ummati 30 sanah. Khilafah di tengah-tengah umatku itu 30 tahun. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 12 tahun, sisanya Ali 6 tahun. Pas 30 tahun. Sistem pemilihannya permusyawaratan perwakilan. Walaupun kita sekarang lebih keren lagi ya. Pemilihan langsung. Milih presiden kan langsung.
Dan hebatnya pemilihan presiden satu-satunya pemilihan yang nggak bisa disogok. Betul nggak kira-kira? Betul nggak kira-kira? Kalau milih Bu April mesti harus ada angpau ya Bu ya. Iya nggak? Ongkos-ongkos ya. Ongkos buat ke TPS lah. Tapi kalau milih presiden tuh kerennya. Coba Bapak Ibu perhatikan. Milih presiden di Republik ini nggak bisa disogok. Silakan punya uang berapa dia mau nyogok. Nggak akan bisa. Makanya saya meyakini siapapun yang terpilih jadi presiden itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah tangan Allah. Allah yang menentukan, yadullah, tangan Allah. Dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini yang masih berat betul ya. Implementasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sesama kita dulu lah, rakyat jelata yang di bawah. Saya ini rakyat juga karena bukan pejabat soalnya. Jadi bagi kita rakyat di bawah ini, keadilan sosial itu adalah peduli dengan sesama. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Jadi jangan sampai orang Islam ini berlomba-lomba mempermewah masjid, tapi ada tetangga masjid nggak kebeli beras. Ada anak-anak yang nggak kebayar sekolah. Sekolah sekarang kan mahal kan ya Bu ya? Mahal. Didorong-dorong orang susah ini suruh masuk SMK katanya ya kan? Biar tujuannya habis lulus sekolah bisa kerja, tapi mahal. Daftar ulang SMK 15 juta. Ada yang 20 juta, paling kecil 6 juta loh. Mohon betul Bu April ya. Ini orang-orang susah itu yang masuk SMK. Biasanya kalau orang-orang kaya nggak mau masuk SMK tuh, maunya masuk SMA kan, nanti ke STPDN maunya gitu. Tapi kalau orang-orang susah masuk SMK, tapi mahal betul. Makanya kita peduli dengan sesama. Jangan sampai umat Islam ini koar-koar agama, tapi nggak peduli dengan sesama. Saya pernah ditegur, agama itu bukan di mimbar, tapi agama itu ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Nyesek di hati saya, benar juga ya. Agama kalau di mimbar Bapak Ibu enak, pulang ceramah diamplopin, iya kan? Kalau khutbah Jumat sekarang di Bandar Lampung ini turun mimbar langsung diamplopin. Makanya sering saya sampaikan, jihadnya seorang ustadz itu bukan pas sedang ceramah. Jihadnya seorang ustadz itu satu, mengamalkan apa yang dia ceramahkan. Yang kedua, pulang ceramah lupa diamplopin. Nah itu jihadnya. Jangan sekali-kali WA panitia, ada yang lupa enggak ya? Itu jihad soalnya. Yang berikutnya, implementasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tadi kan buat kita ya, rakyat jelata ya. Kita peduli dengan sesama. Ya buat para pemimpin kita, trias politika, eksekutif, mulai presiden sampai camat lah, kalau ketua RT nggak usah kita hitung ya. Presiden sampai lurah, presiden sampai lurah, eksekutif, legislatif wakil rakyat, yudikatif penegak hukum, betul-betul memperjuangkan kepentingan rakyat dan jangan korupsi. Setuju nggak kira-kira? Coba anggaran pendidikan kita itu Bapak Ibu 20%, itu 400 triliun dari APBN, mestinya sekolah gratis itu. Dari mulai PAUD sampai sarjana S1 minimal. Mudah-mudahan lah di Indonesia ini korupsinya makin habis. Allahumma amin. Baik, di bagian akhir saya minta waktu dikit lagi. Banyak orang membenturkan agama dengan konsep bernegara. Negara bangsa, nation state, negara kesatuan Republik Indonesia. Banyak orang membenturkan agama dengan Pancasila. Hati-hati, itu penipuan. Saya ambil contoh misalnya Pak, khilafah misalnya. Orang sudah marak di Bandar Lampung ini ada 2 kelompok khilafah ya, yang dikampanyekan Hizbut Tahrir misalnya, sama di Khilafatul Muslimin misalnya. Di panjang ini saya lihat banyak itu pelang-pelangnya itu mau merontohkan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya ingin tegaskan Bapak Ibu, jawabannya begini, kalau ketemu kelompok begitu. Cara jawabnya bagaimana? Tidak ada satupun perintah dalam Quran dan hadis untuk menegakkan khilafah. Tidak ada perintahnya. Jadi kalau perintah sholat jelas perintahnya, enak, tunaikan sholat, tunaikan zakat, ada perintahnya. Cara ngejawab mereka kalau ngajak kita ke khilafah itu Pak, tidak ada satupun perintahnya, mubadzir.
Jadi kalau mereka masih ngeyel juga, susah ngebantahnya, ajak silaturahim ke ustaz, ke kiai, kita ngobrol bersama, kita berdiskusi bersama. Termasuk tentang bendera hitam. Kemarin tuh ribut-ribut bendera hitam sejak tahun 2019 itu. Saya ingin kasih kabar di sini. Idza ra'aitumur rayati sud falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum. Apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, jangan ikut-ikutan mereka. Falzamul ardo, tetaplah di negeri kalian masing-masing. Wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka, karena itu kelompok bendera hitam palsu. Penegasannya, tidak ada pemakaian bendera hitam sebelum Imam Mahdi memimpin pasukan melawan Dajjal. Selama belum ada Dajjal, selama belum ada Imam Mahdi, apapun kelompoknya, apapun golongannya, yang ngajak kita mendirikan khilafah, apalagi pakai bendera hitam, itu kelompok bendera hitam palsu. Saya sudah sampaikan di kelompok-kelompok bendera hitam itu, sudah sampaikan, yang mau berbantah, bisa berbantah kata saya. Tapi mereka tidak bisa menjawabnya. Sederhananya begini, betapa banyak orang menggunakan bahasa agama untuk mengkamuflase orang awam, yang pada akhirnya kemudian menipu dan memanfaatkan agama. Inilah yang disebutkan oleh Nabi. Satu hadis lagi, nggak apa-apa ya. Saya khuruju qaumun fi akhir zaman, akan keluar sekelompok orang di akhir zaman. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisai. Bacaan Al-Qur'anmu nggak ada apa-apanya dengan bacaan Quran mereka. Mereka pasti hafal Quran semua rata-rata. Wala salatukum ila salatihim bisai. Salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisai. Puasamu tidak ada bandingnya dengan puasa mereka. Mereka sangat soleh, mereka menghafal Quran, tapi mereka kilabunar, kata Nabi, anjing-anjing neraka. Mengapa mereka anjing-anjing neraka? Karena mereka selalu mengkafirkan yang beda paham dengan dia. Merasa paling suci, merasa paling benar sendiri, bahkan mereka memberontak negaranya sendiri. Itu saja dulu ya. Kapan-kapan kita panjangin lagi nih materinya. Baik, demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya.